Alatas. Ya, ini Om Taye Masyur, selamat sore. Ini orang sibuk banget ya, Bang J itu sampai bahkan naik ke panggung pun masih telepon. Kita kasih applause dulu buat ketiga orang yang ada di belakang Black Rock Entertainment. Apa kabar Om Krisna, Om Taye, Bang J? Mic-nya udah bisa nyala tapi jangan dimakan. Tes. Ya, bisa. Tes apa sekarang? Enggak. Puasa nih, puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, bentar lagi ya. Saya pimpin azan ya. Oke. Iya udah. Ini kemarin kan sempet ya, Metallica tuh kayaknya beritanya tuh bikin deg-degan orang Indonesia. Gitu. Ini gimana sih, jadi nggak sih Metallica, jadi nggak sih gitu ya. Akhirnya muncul di Twitter, akun officialnya sudah resmi mengumumkan ini. Kemudian sekarang preskon semakin menegaskan lagi soal kehadiran Metallica ini. Ini apa sih yang membuat lama announce-nya gitu loh, sampai akhirnya kan kok Singapura duluan sih, kok KL duluan sih yang mau memberikan informasi ini. Om Taye, Om Krisna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan wartawan yang sudah bisa datang di sini. Kalau dibilang deg-degan, ya memang kita sendiri juga deg-degan ya gitu. Jadi memang ada beberapa hal teknis yang menghambat perjalanan kita untuk mengumumkan kehadiran Metallica ini di Jakarta, walaupun memang beritanya sudah tersebar ke mana-mana gitu. Pada saat Singapura announce gitu ya, itu memang sudah bisa dipastikan bahwa Jakarta akan didatangi juga oleh Metallica gitu Mbak Boy. Dan alhamdulillah saat ini kita sama-sama pada hari ini untuk mengumumkan bahwa Metallica confirm akan datang ke Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2013 di GBK Senayan. Oke, jadi itu ternyata yang membuat akhirnya pengumuman Metallica secara resmi baru dalam beberapa minggu terakhir ini. Betul. Ya. Kenapa langsung Metallica? Waduh, ini tiba-tiba kan dari Weezer gitu ya, awal tahun konser yang cukup menggebrak, band besar lagi dibawa gitu. Ini pasti, aduh. Gini, kalau kenapa Metallica, sebenarnya approach ke Metallica tuh kita sudah dari tahun 2011 gitu, bahkan jauh sebelum Weezer gitu. Cuman memang kita nothing to lose, kita nggak ngoyo, kita approach gitu kan, ada reply sekali-sekali kita balas, kita kerjain event yang lain, konsep yang lain gitu. Dan kita tunjukkan keseriusan kita kepada mereka dengan berbagai cara, dari security plan yang kita sudah bikin, kita kirim, seperti itulah pendekatan kita gitu. Cuman memang tahun lalu bulan Oktober ya, itu komunikasi mulai sering ke kita gitu, dan kita juga wah ini angin kayaknya udah mulai kena nih berpihak gitu. Ya ke Black Rock gitu ya. Seperti itu gitu. Dan alhamdulillah dari bulan ke bulan komunikasi makin sering sekali, sampai akhirnya kita beruntung mereka memberikan kepercayaan kepada kami. Tepuk tangan dong, akhirnya Metallica benar-benar bisa dibawa ke sini, dan mungkin yang sudah pernah menyaksikannya tahun 93 bisa menyaksikannya lagi 2 kali. Pasti. Nah, ini sekarang kalau kita ngomongin soal Black Rock Entertainment ya, ini company-nya sendiri gitu. Ini 3 orang yang punya ini semuanya pasti punya musisi idola yang beda-beda kan, passionnya di musik katanya ya Bang J ya. Tapi mungkin ketika memilih band ini atau musisi ini, apa sebenarnya yang membuat akhirnya oke, konsernya ini aja, musiknya ini, apa nih Bang J? Saya kira sih musik is musik ya, jadi kita nggak punya suatu aliran tertentu harus mendatangkan musik A, musik B. Yang pasti kita bertiga ini punya passion terhadap musik yang sangat tinggi, dan selain itu kita mau sharing passion kita dengan teman-teman yang ada, masyarakat yang ada, dengan mendatangkan beberapa artis-artis internasional yang mempunyai warna dan musik lain-lain gitu. Sehingga semua yang suka rock bisa nanti menikmati, yang suka jazz bisa menikmati, maupun yang lokal juga, kayak 2 tahun lalu kita buat Ahmad Dhani. Jadi untuk kita musik is musik. Bisa mengakomodir semuanya gitu ya Bang J ya. Oke. Nah, ini juga nih, kalau ini ngomongin yang baru-baru,
minggu kemarin kan banyak yang pada nyari tiket tapi bingung. Terus tiketnya yang dikeluarin festival dulu nih, Om Taye. Iya. Itu memang dari sananya atau gimana nih? Basically kalau bawa tiket sih memang kita ada beberapa staging yang kita udah kita rencanain ya, antara kita maupun dengan Metallica ada beberapa, yaitu salah satunya tuh kita lewat festival dulu, karena memang jumlah festival tuh ada jumlah yang paling banyak yang kita punya, jadi kita juga harus membuka itu terlebih dahulu automatically ya. Habis itu baru kita buka, kalau nggak salah di hari Jumat kemarin ya, saya udah buka lagi yang untuk ke seluruh kelasnya. Jadi memang itu memang ya salah satu rencana penjualan kita lah, karena melihat banyaknya festival. Habis itu ada Tribune, Purple dan Green dan segala macam, itu memang kita buka berikutnya. Dan sekarang udah kebuka semua dan alhamdulillah jualannya juga atas bantuan teman-teman juga sekarang lumayan kencang ya. Oke, amin ya. Apalagi nanti setelah press con. Teman-teman media, silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya akan berlari ke sana. Oh enggak ya? Silahkan angkat tangannya. Nanti buat yang fotografer ada foto sesi. Jadi tenang saja. Adakah mungkin bisa minta bantuan? Oh, ternyata di belakang saya. Oh ya, selamat sore, saya Ajib dari Republika. Yang mau ditanya adalah, mungkin semua orang pasti kan tahun 93 adalah terjadi kerusuhan seperti itu. Apakah itu jadi satu kekhawatiran tersendiri nggak sih untuk Blackout bahwa akan terulang lagi, walaupun kita tahu bahwa penonton sekarang mungkin tidak seperti dulu, tapi kan fanbase Metallica tetap banyak. Terus kemudian festival sendiri sudah terjual berapa dan berapa sih berapa jumlah tiket yang ada, itu dulu aja. Gimana nih? Takut nggak sih sama kejadian 20 tahun lalu? Saya boleh bilang kalau tahun 93 memang terjadi chaos ya, dan itu kebetulan Metallica, dan pada zaman itu juga kebetulan saya juga ikut nonton dan nggak dapat tempat, karena memang waktu itu umuran kita tuh masih pecinta Metallica masih di umuran itulah tahun 90. Itu tuh berapa Om Taye? Masih di bawah 30 lah. Oke, anyway, cuma memang pada saat itu Indonesia sendiri lah ya, especially Jakarta pada saat itu belum siap untuk menghadapi suatu konser besar, apalagi nama Metallica pada tahun 93 bisa dibilang not only for Indonesia but for the world, itu lagi hitsnya, dan kita belum siap mentality orang-orang Indonesia yang menghadapi konser-konser asing, karena belum banyak kan pada saat itu. Jadi terus juga capacity, salah satu capacity is the main issue pada saat itu yang kita dengar, karena ternyata di luar ekspektasi yang mau nonton tuh jauh lebih banyak. Maka dari itu kenapa kita pilih venue yang sekarang, basically juga karena juga kita menyiapkan bila terjadi capacity yang overload, kita akan buka pelan-pelan untuk menghindari kejadian yang tahun 93 sorry. Dan secara security juga kita banyak sekali belajar soal itu, dan kita sudah siapkan, saya rasa sih sudah cukup ekstra lah kalau untuk security sih harusnya ya. Nanti mungkin Pak Krisna bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang security, tapi kalau tentang capacity dan Metallicanya 93 against 2013 itu definitely banyak aspek yang udah berubah gitu, yang harapannya lebih positif gitu. Bisa belajar dari 20 tahun lalu ya Bang ya, pasti ya. Definitely ya. Oke, terus kalau tadi soal festival tiketnya sendiri? Iya, kalau festival sih memang kapasiti kita sudah lebih over than 20,000 ya, atau 20,000 lebih. Jadi memang kita juga saat ini juga bisa dibilang udah setengahnya sudah lewat ya. Ya itu sih, kalau festival memang kita buka yang banyak ya Mas ya tadi ya. Kapasitasnya yang paling banyak yang di situ. Oke, cukup terjawab Mas Haji dari Republika. Tadi Om Krisna mungkin mau menambahkan soal security ya? Saya mungkin mau menambahkan untuk security ya. Jadi memang benar kata tadi yang Pak Taye sampaikan bahwa kita Indonesia itu Jakarta dalam hal khususnya ini belum siap, dalam artian kita infrastruktur juga waktu itu beda lah untuk 20 tahun ke sini gitu. Dari ticketing system misalnya, stadion venue-nya sendiri itu aksesnya juga kan terbatas, tidak seperti GBK, maupun faktor edukasi masyarakat kita sekarang jauh dibanding tahun 20 tahun yang lalu gitu. Jadi banyak indikator yang meyakinkan kita bahwa konser kali ini Metallica tidak akan terjadi yang khusus seperti tahun 93 kemarin. Oke. Jadi cukup ya Mas Edi, langsung ada lagi teman rekan-rekan media yang mau bertanya? Saya nggak kelihatan, tolong dibantu sama inilah nasibnya ya.
Oke, sebelumnya mungkin ini kelihatan nggak sih teman-teman media yang di belakang ada layout di screen kita. Itu layout buat nanti konser Metallica di Gelora Bung Karno tanggal 25 Agustus nanti gitu ya. Itu kan ada yang itu katanya nih, saya dengar yang di atas memang nggak dipakai, yang tribun atas ya. Itu mungkin bisa dijelaskan gitu. Kenapa? Sebenarnya faktornya sih salah satu faktor security ya. Lalu udah kurang nyaman juga sih untuk menonton sejauh seperti itu ya. Lain kita beda dengan kalau nonton bola ya. Jadi mungkin kita memang belakang itu sudah kita tidak buka gitu. Tidak layak lah untuk ditonton sebenarnya sih. Terlalu jauh ya. Jadi memang juga itu tidak nyaman buat penontonnya. Tidak nyaman, yang pasti sih tidak nyaman. Tidak nyaman buat itu ya. Oke, kalau ada lagi, kalau enggak saya terus nih yang nanya. Ini oke, dari sini. Sorry ya, tukang foto nggak apa-apa, nanti ada sesinya. Halo Pak Krisna, nama saya Novil, Halo, Mas Bro. presenter Jakarta.com. Aduh, gemetar juga nih denger Metallica ini ya. Saya nonton juga di tahun 93 ya. Saya mau tanya nih Mas Krisna. Ini kan lumayan gede tempat venue-nya. Apakah nanti disediakan layar besar gitu untuk Jumbotron? Soalnya kan kasihan juga yang nonton VIP itu kejauhan gitu Mas. Apakah ada layarnya gitu? Terus berapa watt yang disediakan untuk Metallica ini? Terus yang kedua, ini kan dia show yang kedua ya. Apakah dia pakai set yang kedua nih? Kan sebelumnya dia show di Singapura kalau nggak salah ya. Iya, Singapura. Ya, besoknya itu dia di Indonesia. Apakah dia biasa kan pakai 2 set untuk sound systemnya? Apakah pakai sound system 2 set atau dia langsung gimana gitu Mas? Ya, Terima kasih. Jadi untuk, kalau Mas Bro apa kabar? Jadi untuk menjawab pertanyaannya ya, memang jadi mereka membawa LED screen yang seperti kita lihat kalau Metallica 2013 di YouTube atau dimanapun itu sebesar 24 meter kali 8 meter. Jadi yang duduk di VIP maupun yang di tribun itu dijamin pasti kelihatan karena gede banget tribunnya dan mereka bawa sendiri. Gitu. Dan untuk soundnya mereka request sebesar 200.000 watt. 200.000 watt hampir itu termasuk di layer 200.000 watt. Untuk setnya sendiri nanti set drum semuanya itu untuk ya. setnya jadi gini, untuk tour Asia mereka membawa 3 set. Jadi bukan hanya 2 Mas, 3 set, 10 kontainer, beratnya kurang lebih 60 ton, 58 ton lah. Gitu. Jadi mereka benar-benar dan surprisingly juga Jakarta itu bukan hanya kemauan kita, tapi kemauan mereka untuk datang ke sini lagi. Gitu. Perlu diketahui bahwa mungkin ini adalah konser terakhirnya mereka di Jakarta. Mengingat untuk kedatangan kedua kali aja mereka butuh waktu 20 tahun. Gitu. Jadi memang antusiasme masyarakat juga sangat tinggi, ya kan mengingat hal-hal seperti itu gitu. Jadi sayang banget ya kalau sampai nggak nonton tahun ini. Ya, ada lagi rekan-rekan media yang mau bertanya? Oh, oke. Kalau gitu saya lagi nih katanya. Ini pada malu-malu karena pengennya suka one on one gitu ya, personal interview. Mereka agak malu-malu sekarang media sekarang. Ya, kalau ini sekarang kita lihat tadi ya, pihak security udah mulai siap. Juga kabarnya minggu lalu tim advance-nya dari Metallica itu sudah datang ke Jakarta. Sebenarnya mereka tuh pengen ngapain sih gitu? Jadi memang benar hari Jumat minggu lalu tim advance 2 orang dari Metallica, Dan Brown dan Mike Wozniak itu nyampe di Jakarta untuk melihat kesiapan setiap negara. Dan hari Jumat kemarin Jakarta adalah negara terakhir yang mereka kunjungi. Gitu. Dan alhamdulillah berkat bantuan teman-teman juga ya, gitu Jakarta dinilai paling siap di antara 2 negara yang lain. Dan kita tidak kalah lah, walaupun kita sama Singapura gimana, cuman kita dinyatakan paling siap secara produksi, secara security mereka puas, nggak ada masalah sama sekali, dan memang kita udah persiapan sudah lama security. Jadi pada saat kita presentasi ke mereka kaget gitu. Kok bisa sedetail ini? Ya udah dalam hati kita kan udah setahun yang lalu kita sampaikan rencanakan ini semua gitu. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan insya Allah semuanya akan lancar. Nah kalau sekarang soal tadi balik lagi ke price-nya, tiket price-nya itu sendiri, itu menentukan harga dari mulai Purple sampai ke festival VIP itu sendiri memang harus ada komunikasi dari sini sampai
sama pihak manajemen Metallica atau gimana tuh? Ya, dari pricing strategy juga memang kita discuss sama Metallicanya. Artinya juga kita tiktokan lah ya, tiktokan ini cocoknya harganya berapa dan segala macam. Kembali lagi kan kita memang punya target dari sisi bisnis ya, kita namanya profit and loss dan segala macamnya. Tapi memang itu semua memang kita diskusin bareng sama Metallica dan ini kita proof sama-sama. Jadi harga-harga yang kita lihat sekarang ini ada di tiket box dan segala macam itu adalah hasil kita dengan Metallica untuk ngejasnya gitu loh, sama-sama. Jadi memang itu ada komunikasi dua arah, Iya. pihak mereka akhirnya keluar dengan harga yang masih reasonable ya. Masih reasonable. Kalau menurut saya sih ini cukup reasonable ya harganya dibanding dengan konser-konser yang lain lah ya, gitu yang sekelas rock and roll kayak gini lah. Gitu. Apalagi band sekelas ini. Ini saya soalnya harus nyelip-nyelip lagi nih. Ada lagi kah rekan-rekan? Ya, oke. Agak susah, boleh minta tolong. Saya nyelipnya lewat mana ya? Dari sini aja, masnya ke depan. Randy dari Rolling Stone. Dan brand yang mereka mau kebetulan kita ada. Jadi mudah-mudahan sound yang di GBK akan mengalahkan yang di tahun 93 gitu. Dan untuk band pembuka memang tidak ada gitu. Karena Konser tunggal ya. tidak pernah pembuka dan mereka ini konsepnya dia dan mereka tidak ada mau opening act atau apapun gitu. Jadi berapa jam durasinya mereka akan main di Om Anda? Kalau kita lihat komunikasi terakhir itu 2 jam lebih ya, 2 jam lebih. 2 jam lebih, 2 jam mungkin Mas Fendi ya. 2 jam lebih 2 jam. Ntar kita minta tambah deh, kita minta tambah ya. Tapi tiketnya nambah Biar gitu ya, tambah. kena cas lagi. Ya. Nah ini tadi kan sempat cerita dari pihak Bangkok sendiri dari 2011 sampai akhirnya 2013 itu baru dapat angin sekian. Proses apa sih yang membuat itu agak-agak alot sampai harus nunggu berapa tahun di sini? Dari Bang J mungkin atau? Karena waktu itu Metallica masih ragu untuk datang ke Indonesia. Banyaknya berita-berita, ada bom, ada ini security ya. Tapi setelah mereka lihat banyaknya artis-artis internasional yang datang yang membuat konser di sini, masuk salah satu juga Wajis dan sebagainya, dan mereka mulai convert. Nah mulai itu kita mulai start negosiasi dengan mereka. Di situ Sampai akhirnya mereka convert, mereka mau memilih mereka sebagai promotornya. jadi penantian panjang yang gak sia-sia ya. Apalagi katanya ini salah satu band favoritnya Krisna atau Bang J atau enggak ya? Aduh, mimpi yang jadi nyata. Ada lagi buat teman-teman? Saya soalnya nggak kelihatan, katanya. Saya nggak kelihatan. Ini pada anteng ayam lapar atau kenapa nih katanya? Lapar, ya. Kayaknya lapar pada nunggu buka puasa bersama ya. Tapi mungkin Ada yang mau buka duluan nggak apa-apa kita sediain. oh iya, jadi kalau yang mau buka duluan silakan ada air minum. Silakan di situ juga nggak apa-apa. Mungkin sebelum kita akhiri ya, dari versi kali ini gitu ya, sejauh ini gitu ya. Kemarin kan sempat tetap Om walaupun dibeli tiket offline gitu ya, tapi untuk di daerah-daerah kan ternyata juga kurang bisa menjangkaunya, itu akhirnya muncul di Twitter demi Metallica gitu ya. Itu munculnya demi Metallica itu sebenarnya sempat ada hubungannya nggak sih sama Black Rock itu dulu, mereka sama bikin ini gitu ya, atau gimana nih? Jadi kalau Twitter demi Metallica itu sama sekali sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kami gitu. Itu memang spontanitas para penggemar Metallica ya. Saya juga belum ketemu nih pemegang akunnya gitu kan. Dan itu sangat fenomenal gitu, dan itu sebenarnya diinspirasi oleh Mas dari tadi yang dari Rolling Stone gitu, dan ternyata antusias orang terhadap kami itu saya pantau ya, itu tinggi sekali gitu, dan barangnya juga saya lihat yang menarik saya juga, ini barang-barangnya rare semua nih katanya gitu. Dan terima kasih juga untuk demi Metallica tuh ya, yang udah membuka account tersebut gitu. Oke. Jadi sejauh ini tadi juga tiket juga udah lumayan, mungkin tadi 20 ribuan sudah mulai ada ya gimana? Saya tambahin juga tiket-tiket itu sebenarnya mungkin di dalam press release kita sudah disebutin juga ya, tiket-tiket box yang memang kita sudah jadi partner kita ya pastinya semua di bawah black box
ya tiket ya, tapi ada beberapa juga yang bisa dicek di press release. Itu adalah tempat-tempat di tiket offline maupun online kita. Jadi anything that you need to know is basically inside that press release already sih sebenarnya. Iya. Sevel, ya, satunya yang besar-besar Sevel di Stara itu adalah salah satu big partner dari penjualan tiketnya ini. Oke, dan jadi teman-teman nanti bisa menginformasikan sesuai dengan rilis itu udah banyak sekali ya tiket box secara offline itu juga semakin bertambah kalau tidak salah dari Ya, mungkin kedepannya ini kita lagi masih dalam apa namanya masa komunikasi dengan salah satu travel. Jadi ada satu travel yang berminat untuk kerjasama dengan kita. Jadi bundling dengan tiket pesawat apa semacam seperti itu untuk Metallica-nya. Gitu. Bahkan mereka beberapa kali Ini demi Metallica deh. demi Metallica lagi. Dari manapun naik pesawat datang deh pokoknya. Iya, mempermudah ya. Mempermudah. Iya, bisa diri. Kalau boleh tahu tadi ngomongin security lagi, boleh berapa jumlah orang yang disiapkan untuk mengantisipasi gitu ya penonton yang begitu banyak nanti tanggal 25 Agustus? Jadi untuk personel kita yang kita siapkan itu kurang lebih 4.800. Ya, jadi kurang lebih 4.800 yang termasuk dari kepolisian ya. Jadi internal security dan dari aparat kepolisian gitu siap membantu mengamankan konser ini. Kalau tadi izinnya ke Metallica agak susah, izinnya di Indonesia sendiri kalau boleh tahu itu gimana yuk sampai ya. Surprisingly nggak susah juga ya memang, tapi kan memang birokrasi di Indonesia nggak cepat gitu. Tapi kita getting there gitu dan tidak ada lampu merah selama ini di perizinan. Kita jalanin sesuai prosedur lah. Dan akhirnya Sesuai prosedur ya. Alhamdulillah ya. Banyak yang bantu juga kalau sesuai prosedur ya. Amin gitu. Oke, kalau begitu kita akhiri preskon kita kali ini sambil menunggu buka puasa bersama. Foto sesi sekarang boleh teman-teman kameramen kita tutupin dulu ya sama sama teman-teman fotografer. Sebelah kanan mungkin yang pengen tahu siapa aja yang ada di panggung yang mungkin telat sekarang ini. Paling kanan di sebelah panggung itu adalah Bang J Alatas. Boleh berdiri. Tengah itu adalah Om Krisna Raditya dan yang paling kiri itu Om Taye Mansur.